Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Reading Comprehension atau Descriptive Text. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Naili Anggriani Rukmana, NIM 2020410053, dan kedua teman saya Intan Ayu Mulya Utami, NIM 2020410040, dan Aji Wayu Saputro, NIM 2020210056. Langsung saja pembahasan yang pertama, pengertian reading comprehension. Reading comprehension ialah kemampuan mengolah teks, memahami maksud dari teks, dan memadukan dengan apa yang pembaca ketahui. Pemahaman membaca adalah membaca suatu bacaan, dapat menerjemahkan bacaan tersebut agar lebih mudah dipahami, serta dapat memahami ide pokok dan dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. Yang kedua, tingkatan reading comprehension. Yang pertama, pemahaman literal adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit atau tidak berbelit-belit dalam teks. Pemahaman literal dibutuhkan dalam proses pemahaman bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, pemahaman interansial adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Yang ketiga, pemahaman kritis merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. Yang keempat, pemahaman kreatif merupakan kemampuan untuk mengungkapkan respon emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemahaman membaca. 1. Menentukan tujuan membaca. 2. Preview. 3. Membaca secara keseluruhan isi bacaan dengan cermat sehingga kita dapat menemukan ide pokok yang tertuang dalam setiap paragrafnya. 4. Mengemukakan kembali isi bacaan dengan menggunakan kalimat dan kata-kata sendiri. Selanjutnya, jenis teks dalam reading comprehension. 1. Narrative text. Narrative text atau teks narasi adalah tulisan yang menarasikan mengenai suatu cerita yang dibentuk dengan alur tertentu. Sebuah teks narasi memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, dan permasalahan yang dihadapi tokoh. Yang kedua, expository text. Ditulis dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi, menjelaskan suatu hal, atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. 5. Manfaat menguasai reading comprehension. 1. Mampu memahami, menganalisa, dan menanggapi dokumen serta komunikasi tertulis atau written communication di tempat kerja. 2. Meningkatkan kemampuan menulis supaya terlihat jelas dan efektif. 3. Dapat meningkatkan fokus membaca dalam waktu yang lama. 4. Pemahaman membaca yang baik mampu membuatmu terlihat profesional. 5. Kegiatan membaca terasa lebih. Menurut bentuknya, secara umum, soal-soal reading comprehension dapat dikategorikan menjadi A. Inference text. Inference text merupakan bentuk soal yang meminta kita menyimpulkan. 1. Gambaran umum. Gambaran umum berisi intisari, topik, atau pokok isi bacaan. Contoh pertanyaan yang berkaitan dengan gambaran umum antara lain, what does the paragraph tell about? What is the topic of the passage? 2. Pikiran utama. Contoh pertanyaan tentang pikiran utama antara lain. What is the main idea of the passage? What is the main idea of paragraph? 3. Informasi tersirat. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertera secara jelas dan langsung pada bacaan. Untuk itu kita harus mampu memahami dan menyimpulkan bagian tertentu yang dapat kita gunakan sebagai kunci untuk memperoleh informasi tersebut. Contoh pertanyaan yang menanyakan informasi tersirat. According to the passage indicates that. B. Question test. Jenis soal seperti ini meminta jawaban yang berupa informasi-informasi yang terdapat dalam bacaan. Bentuk soal seperti ini selalu menggunakan question word atau kata tanya. Contoh: what, apa, who, siapa,
whom, siapa, atau objek. C. Interpretation test. Jenis soal seperti ini meminta kita untuk menafsirkan atau menentukan makna kata. 1. Reverse atau rujukan kata. Soal seperti ini menginginkan jawaban berupa noun atau kata benda yang dapat digantikan oleh kata ganti yang terdapat dalam tanda kutip. Contoh pertanyaan: A. The word bla 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 refers to bla bla bla. B. What does the word bla 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 refer to? 2. Sinonim atau bersamaan arti kata. Meminta jawaban yang berupa kata yang artinya sama dengan kata yang ditanyakan. 3. Antonim atau lawan kata. Meminta jawaban yang berupa kata yang artinya berlawanan dengan kata yang ditanyakan. 4. Definisi. Bentuk soal seperti ini meminta jawaban yang berupa penjelasan atau penjabaran dari kata yang ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.